Innama hum baniya walastu bitarikatihim. Aku tidak meninggalkan mereka. Aku tak membiarkan mereka. Ku kasih mereka makan. Innama hum baniya, dan mereka anakku. Aku yang mengandung mereka, aku yang melahirkan mereka. Terus aku dapat pahala atau tidak? Faqala, Nabi menjawab. Jadi Nabi itu selalunya berdialog. Kalau ngomong sendiri, monolog. Nabi yang ngomong sendiri itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ngomong sendiri. Itu pun kadang-kadang Nabi bercakap juga dia sama jamaah itu. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba masuk orang. Masuk orang, duduk dia. Apa kata Nabi? Qum, tegak kata Nabi. Fasholli raka'ataini, salat. Jadi dalam khutbah pun Nabi dialog. Mengedepankan dialog. Itu maka saya dari dulu tausiah, habis itu ada ruang dialog, tanya jawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Apa jawab Nabi? Naam, ya. Ya itu maksudnya kau dapat pahala. Laki ajru, laki. Kalau laki-laki laka. Kalau perempuan laki. Laki engkau ajru, dapat pahala. Ma'amfaqi, kalau kau kasih nafkah alaihim. Kau kasih nafkah ke anak-anakmu itu, kau dapat pahala. Jadi ibu-ibu yang meninggal suaminya tak ada meninggalkan harta warisan. Lalu kemudian ibu berdagang, berniaga, berjualan, berkebun. Ibu kasih makan anak, belikan baju, sekolahkan dia. Ibu dapat pahala. Jangan mengamuk-ngamuk, hilang pahalanya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu. Dua yang membatalkan sedekah nih. Yang pertama, manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Pas giliran marah, ayah kalian dulu mati, sendal buruk itulah yang tinggal. Kalau tak aku ngasih makan kalian, mati kalian semua. Oh, jangan. Sudah jadi sedekah itu. Wal adha, jangan sampai menyakiti hati, menyinggung perasaan. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adha, sedekah yang diiringi tatapan mata, perbuatan tangan, cakap, omongan yang menyinggung perasaan. Lebih baik cakap baik. Ada orang ngasih duit tapi cakapnya kasar, itu tak baik. Ada yang lebih parah lagi, ulah tak ngasih kasar pula. Makanya kalau sampai lampu merah itu, kalau tak ngasih bilang aja gitu. Nah, kalau kasih. Ada orang ngasih, ngapain kalian di sini? Tapi dikasihnya 5.000. Ada yang udah tak ngasih, kalian gembel, sampah masyarakat. Tak ngasih pula. 2 kali dia. Ada perempuan yang nasibnya kurang baik. Suami berduit tapi pelit. Ada memang jenis laki-laki. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis. Kalian kalau mencari menantu, walaupun sembayangnya 5 waktu, walaupun puasa Senin Kamisnya tak tinggal, tapi kalau pelit, menderita anak kalian. Dari mana kita tahu dia baik, Pak Ustadz? Tengok waktu dia datang bawa apa. Datang dia bawanya pisang agak standar, bawanya lengkeng. Tapi waktu dia datang sendiri, jangan waktu dia datang sama mama, sama mak bapaknya. Boleh jadi bapaknya baik, dia ikut maknya. Rajin pun dia sembahyang, puasa sunatnya rajin,
cakapnya lembut, tapi kalau dia pelit, menderita anak perempuan kalian. Setahun sekali pun payah dia bersalin baju. Mudah-mudahan ibu semua bapak dapat menantu yang baik-baik. Nah, banyak juga orang yang ketakutan. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Isra Mi'raj, Nabi menoleh ke belakang. Ditengoknya ke belakang ada perempuan. Bukan laki-laki, perempuan. Kata Nabi, siapa kamu? Kenapa bisa pula ada di belakang Nabi? Perempuan itu adalah orang yang mati suaminya membesarkan anak yatim. Meninggal suaminya, jaganya anak yatim ini. Kalau meninggal suami, istri itu boleh menikah 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, seorang perempuan yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi kalian kalau punya istri meninggal kalian, surat nikah kalian itu cuma bertahan 4 bulan 10 hari. Habis itu bergantilah jadi nama Bronis, Brondong Manis. Nah, sekarang masalah anak. Kemana pergi anak tadi? Anak diserahkan kepada wali. Anak diserahkan kepada wali. Siapa walinya? Ayahnya meninggal, atuknya. Ada atuknya, itu maka atuknya menjaga. Itu makanya Nabi Muhammad SAW meninggal ayahnya, meninggal ibunya, dijaga oleh Abdul Muttalib. Atuk menjaga. Ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang, tak ada abang, adik, tak ada adik, abang ayah, atuk ayah. Beruntunglah orang Minangkabau. Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, atuk ayahnya. Siapa lagi? Nini mama. Ini nini mama itu sebenarnya tanggung jawab. Jadi kalau ikut ajaran Islam, satu aja sayapnya, sebelah ayah. Tapi kalau pakai adat, dua sayap, sebelah ayah dengan sebelah emak. Nenek mama dengan sebelah emak nih kan, nenek mama. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jadi bukan pada keuntungan, pada tanggung jawab. Mulai tanggung jawab makannya, pakaiannya, dan insya Allah tidak akan kelaparan. Kenapa tidak kelaparan? Miskin misalnya keluarga ayahnya nih, tak peduli keluarga ayah nih. Atuk tak peduli, abang tak peduli, pakcik tak peduli. Dia tak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi. Sawah. Sawah itu diwariskan ke perempuan, hak pakai, bukan hak milik. Maka tidak akan mungkin kelaparan. Begitulah mereka dulu menjaga. Ini dijaga oleh agama, ini dijaga oleh adat. Sehingga bagaimana anak kemanakan ini tak kelaparan. Kalau ada anak kemanakan kelaparan, berarti dua sayapnya patah. Sayap patah. Al-ajnihah al-mutakassirah kahlil Gibran. Oke, hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun disepakati. Alaih atasnya. Apa maksud disepakati atasnya? Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari memuat hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim pun memuat hadis ini ada dalam Sahih Muslim.
Maka istilahnya namanya muttafaqun alaih. Rupanya ada hadis itu yang cuma di Bukhari. Ada. Di Bukhari aja, di Muslim tak ada. Ada yang di Muslim aja, Bukhari tak ada. Oh, jadi Bukhari Muslim itu 2 orang Pak Ustaz. Bukhari Muslim itu 2 orang. Di tempat saya ada Pak Bukhari, namanya Bukhari Muslim. Ngambil barokah, diambilnya dua-dua. Bukhari bukan nama orang. Bukhari itu nama kampung. Bukhara nama kampung. Di Uzbekistan. Kebetulan orang Bukhara. Berarti Bukhari. Al-Bukhari maksudnya orang Bukhara. Orang Kampar Al-Kampari. Orang Kampar. Orang Inhu Al-Indragiri. Orang Banjar Al-Banjari. Orang Jawa Al-Jawi. Jadi semua ulama yang datang dari Nusantara ini, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu dulu di Makkah itu mereka dipanggil Al-Jawi. Karena dulu pulau yang paling besar, paling masyhur adalah Pulau Jawa. Walaupun dia datang dari Minang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Coba tengok di itu. Coba tulis di internet. Syekh Ahmad Khatib bukan orang Jawa, dia kan orang Minang. Kenapa Al-Jawi? Al-Jawi di situ maksudnya nisbatan ke kita ini disebut semua. Makanya orang Malaysia menyebut tulis Arab Melayu itu disebut dengan Arab Jawi. Coba tanya orang Malaysia, coba tanya dia, tunjukkan Arab Jawi. Bagar itu orang Arab itu menyebut qab itu G. Bagar artinya lembu. Jawi bagar maksudnya asal nampaknya kita Jawi bagar. Maksudnya kau hitam, pesek, jelek, lembu. Enggak bisa, gara-gara orang kita ini enggak fasih bahasa Arab. Mereka ganteng, mancung, putih, fasih bahasa Arab. Jadi asal tengoknya kita Jawi bagar. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang kita ini, yang pesek ini diangkat Allah derajatnya. Muncul 3 Jawi ini yang hebat-hebat. Yang pertama ahli tafsir, menulis kitab tafsir Marah Labid dan bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin seluruh ulama Makkah Madinah itu dia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ahli tafsir. Yang kedua muncul lagi ahli hadis, namanya sanad kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dia pemegang sanadnya. Kitabnya dicetak di Beirut. Namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Satu ahli tafsir, satu ahli hadis. Yang satu lagi ahli fikih, jadi imam Masjidil Arab. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Sejak itulah yang pesek ini tak lagi dipanggil Jawi bagar. Oh gitu. Sejak itu segan orang tuh. Asal ditengoknya tak jadi lagi manggil Jawi bagar. Jadi pernah orang kita ini di Makkah Madinah itu disegani. Ahli tafsir, jangan ejek mereka. Mereka ini bukan Jawi bagar. Mereka ini orang hebat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Sempat melambung, habis itu jatuh lagi. Asal jumpa sama orang kita, Siti Rahma, kita yang ngejek kita. Saya waktu zaman kuliah dulu kalau naik taksi jarang hampir tak pernah saya ngaku orang Indonesia. Kalau naik taksi tanya Indonesia, katanya Thailand di. Bohong berarti Pak Ustaz. Enggak, kita kan dekat dengan Thailand. Kenapa Ustaz tak ngaku Indonesia? Karena kalau nanti ngaku Indonesia, lalu dia ejek-ejeknya kita. Hai Siti Rahma, murah-murah. Kita sebagai laki-laki kan dia ejek begitu, emosi kita. Oh, ditinju dia besar. Heran juga dia, kok hitam Thailand satu ini katanya. Begitulah hebatnya orang kita ini. Lanjut hadis 292.
Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Fi hadisihi tawil. Hadisnya panjang. Ini dalil boleh memotong hadis yang panjang. Ini kan sanadnya panjang ini dari Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Nabi meninggal tahun 11. Berarti jarak Nabi dengan Imam Nawawi ada 600 tahun. Kenapa sanadnya hilang? Boleh memotong sanad, menyebutkan hanya rawi a'la. Rawi a'la maksudnya sahabat Nabi-nya aja sebut. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Ali, apakah Thalha, apakah Zubair, Abu Hurairah. Boleh. Tapi di ujungnya mesti disebutkan siapa meriwayatkan. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari supaya orang tahu, oh hadisnya di sini. Maksudnya kalau mau menengok sanadnya lengkap, tengok di sini. Itu maksudnya. Hadis tawil, hadisnya panjang. Alladzi qaddamnahu, yang sudah kami sebutkan fi awalil kitab, di awal kitab Riyadhus Shalihin ini udah pernah hadis ini. Fi babin niyah, di dalam bab niat. Anna Rasulullah. Tadi katanya Rasulullah. Ya, karena ada taukid. Jadi la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu, ada di Riau ini. Katanya Rasulullah enggak boleh dirubah. Rasulullah tak boleh dirubah. Sampai murid-muridnya azan di masjid itu Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur. Kita kalau azan asyhadu anna Muhammadan. Nah, saya ditanya, saya tahu itu karena ceramah di situ ditanya. Ustaz, kata guru kami Muhammadur Rasulullah, tak boleh dirubah Muhammadan. Terus yang saya tanyakan, Pak Ustaz, kayak mana itu? Saya bilang, kok bisa jadi guru kau itu? Kok bisa dia jadi guru? Saya bilang. Jadi tak Ustaz jawab, enggak. Kok bisa dia jadi guru? Anna Muhammadan, anna Rasulullah SAW, berkata kepada Sa'ad. Apa kata Nabi? Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan, kalau engkau memberikan nafkah, kalau kau mengasih nafkah ke anak bini, tabtaghi biha wajh Allah, kau mengasih makan anakmu, kau kasih minum binimu, tapi yang kau harapkan hanya wajh Allah, hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah. Jangan sebut wajah Allah. Nanti kalau sebut wajah Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Hadis-hadis yang menunjukkan kesamaan disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabihat sama. Tangan Allah, yang disebut tangan Allah. Kuasa Allah, yang disebut wajah Allah. Pak Ustadz, wajah Allah Pak Ustadz? Iya, Allah itu punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Jarihah itu. Maka akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pilihannya dua. Pertama, serahkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tentang wajah Allah, wallahu a'lam bishawab. Tentang tangan Allah, wallahu a'lam bishawab. Tentang betis Allah, wallahu a'lam bishawab. Serahkan semuanya pada Allah. Jangan terjemahkan, jangan tanya. Bertanya bid'ah. Wallahu a'lam. Itu namanya aliran tafwid. Apa namanya? Tafwid. Tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Kelompok yang kedua namanya takwil. Takwil mengalihkan makna zahir, makna hakiki kepada makna majazi, makna kiasan.
Mana hakikinya wajah itu mana? Inilah wajah itu, ini wajah. Tak mungkin Allah punya wajah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa yang dimaksud dengan wajah? Kuasa Allah. Wah, ini Abdul Somad mentakwil. Berarti kalau mentakwil ayat berarti menghilangkan ayat. Yang mentakwil wajah itu kuasa bukan Abdul Somad, Imam Bukhari. Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Mana ayatnya Pak Ustaz? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, semua ini halikun, binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Coba tengok tafsirnya. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah. Semua ini binasa kecuali kuasa Allah. Kuasa semuanya binasa kecuali kuasa Allah. Jadi antum nanti kalau ngajar ketemu yang menyebut tentang wajah, tangan, metodenya dua. Mau pakai metode tafwid, serahkan sama Allah. Atau metode yang kedua, metode takwil. Ustaz, kenapa tidak pakai tafwid? Paling selamat tafwid. Ustaz Somad, apa arti wajah? Wallahu a'lam. Nanti lama-lama saya dibilang, Ustaz Somad itu Ustaz apa? Ustaz wallahu a'lam. Maka saya pakai takwil. Takwil itu bukan berarti kita meninggalkan salaf. Salaf itu mentakwil. Salaf itu mentakwil. Imam Bukhari itu salaf apa tak salaf? Salaf. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Siapa saja yang hidup di abad 3, 2, 1 itu disebut dengan salaf. Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari makna wajah itu adalah kuasa. Lalu saya mentakwil. Berarti Ustaz Somad pengikut. Saya pengikut salaf. Saya mentakwil itu pengikut salaf. Cuman saya nggak ngaku-ngaku. Saya ngikut salaf. Jangan ngaji sama Ustaz Somad. Ngaji sama guru kita. Guru kami salaf. Guru kau salaf? Iya. Berarti umur dia udah 1100 tahun lah. Salaf itu kan artinya hidup di abad ketiga. 3, 2, 1. Berarti udah tua kali guru kau itu. Jin lah berarti dia. Salaf. Yang betul itu adalah pengikut salaf. Dalam bidang fikih kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Salaf apa tak salaf? Salaf. Dalam bidang mentakwil kita Imam Bukhari. Imam Bukhari 256. Salaf. Dalam bidang fikih salaf. Dalam bidang akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari salaf juga. Jadi kita ini pengikut salaf. Kalau ngaku salaf sekarang nggak ada. Karena udah 1100 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1440. Kalau kau hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah, bukan mengharapkan kemuliaan dari sana sini hanya dari Allah, illa ujirta, kau dapat pahala biha dengan nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai nafkah. Kenapa fi-nya 2 kali itu Pak Ustaz? Fi jangan-jangan salah ketik ini. Fi yang pertama pada. Fi yang kedua mulut. Fi imra'atik, makanan yang kau letakkan di mulut binimu. Kau beli beras, kan masuk ke mulut dia. Kau beli air galon, masuk ke mulut dia. Kau beli kangkung genjer, kan masuk ke mulut dia. Kau beli pokat, pisang, kan masuk ke mulut dia. Semua makanan yang masuk ke mulut dia itu pun bernilai sedekah. Jadi suami yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin getabasa, maka kalian kasihlah kepada bini, kepada istri, maka itu terhitung sebagai sedekah. Sampai-sampai kurma 1 kau belah 2, sebelah ke mulutmu, sebelah ke mulut binimu, itu pun bernilai sedekah.
Tapi hadis ini bukan sekedar bercerita motivasi kepada suami tentang berbagi. Kenapa? Kenapa hadis ini bercerita tentang kepada istri, kepada anak? Karena ada jenis manusia kepada kawannya royal. Ada budget khusus untuk kongko-kongko ngopi. Kalau sama kawan, pesan bro, mau minum, mau makan, ke kafe kita. Ke bini, ke anak, sulitnya minta ampun. Kalau ada bapak ibu yang model begini, nanti kalau sakit di rumah sakit, apa datang kawan itu menyuapkan makan? Enggak. Ibu-ibu inilah yang nanti menyuapkan makan. Betul bu? Betul kata mereka. Banyak orang-orang ke kawan bukan main lagi. Tapi kalau ke bini, ke anak, pelitnya, bakilnya minta ampun. Maka kita ini berbuat baik ini mesti pakai ring. Ring satu ini dulu. Ring satu ini dulu. Emak, ayah, mertua, ibu mertua, anak, bini. Itu ring satu dulu. Habis itu baru kawan. Bukan kawan dulu. Begitu juga bertetangga. Wal jari dzil qurba. Tetangga yang punya hubungan kerabat dulu. Ada tetangga dekat, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, sewali. Itu dulu. Kalau ayah sama emak, adik beradik, itu namanya sepupu. Kalau atuk sama nenek adik beradik, 2 pupu. Kalau unyangnya adik beradik, 3 pupu. Kalau ayah adik beradik, sewali, bukan sepupu. Anak saya sama anak Jamal itu sewali. Kenapa disebut sewali? Karena Hazik Sami bisa mewalikan anak Jamal. Maka disebut saudara sewali. Ya, anak sekarang tak tahu. Itu saudara gimana? Sepupu. Sikit-sikit sepupu. Rupanya bapaknya satu SD sama anak bapak kawan. Bilang, iya sepupu. Tak tahu dia. Kadang-kadang orang tuanya tak pernah bercerita. Sesuai dengan suku kita masing-masing lah. Ada istilah. Yang saya sebutkan tadi istilah orang Melayu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hadis 293. Wa an Abi Mas'udin al-Badri. Dari Abu Mas'ud al-Badri. Al-Badri. Radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, "Idza anfaqar rajulu," kalau seorang laki-laki memberikan nafkah ala ahlihi, kepada bininya, kepada istrinya, nafaqatan, dia kasih nafkah, yahtasibuha, dia tidak ada mengharapkan yang lain. Yahtasibuha maksudnya dia hanya mengharapkan balasan dari fahiya lahu shadaqatun, maka nafkahnya itu bernilai soda. Kasihlah banyak-banyak sedekah, bernilai sedekah. Rupanya ada laki-laki yang ngasih itu karena bukan tidak mengharapkan balasan dari Allah. Ada untuk prestis, untuk cerita ke tetangga, untuk update status, untuk gaya-gaya. Apalagi zaman sekarang semua di-share. Heran manusia sekarang. Banyak saya sekarang fenomena saya tengok di Facebook, setiap makan streaming. Nah, hai guys, kita lagi makanin apa lah? Aku pula makan stream. Tapi kalau kita komen gini, gua yang makan kenapa? Gua makan, gua streaming. Gua yang makan kenapa lu yang pening, kata dia pula. Perempuan makan, mulutnya mangap, encot kiri kanan, ditonton orang. Antum punya istri, makan, streaming ya ditonton semua orang. Cemana ceritanya tuh bini antum ditengok-tengok orang? Saya belum masuk lagi di akal pikiran saya. Macam mana suami bisa diam dia menengok itu? Berarti dayus itu. Tak ada rasa cemburunya sedikit pun. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga. Ini bayangkan begini loh, begini cara berpikirnya.
Ini ada piring ini ya, ini piring. Nah, piring. Makan. Makanlah binian tuh. Ini sekarang laki-laki semua nih. Tidak mahram semua. Ini laki-laki semua. Bukan abang, bukan adik, bukan sepupu. Semua laki-laki ajnabi yang bukan mahram orang asing. Lalu menonton binian tuh makan. Kan begitu tuh. Kan ditonton orang tuh kan. Semua follower, viewer yang ada di Instagram, yang ada di TikTok itu menengok dia makan. Semua laki-laki tak mahram menengok makan. Ya tapi kan nggak ada di situ Pak. Memang tak ada tapi orang tuh nonton semua. Ustaz kok tahu? Jangan singgah juga sih dia. Nah, saya tidak nonton bini kalian makan. Cuman kadang-kadang sekali lalu dia sedikit. Itu saya lewatkan. Tidak pula saya tuh. Terpikir saya itu. Memang dia tidak ada di alam nyata itu tak ada. Waktu dia makan itu dia tidak tak nampaknya itu orang itu menonton, tapi orang itu menonton, menengok. Dari mana Ustaz tahu? Kan bisa tuh sudah ditonton sekian kali tayangan. Bukan perempuan semuanya yang nonton, itu laki-laki. Ibu lah. Ibu makan pagi, makan lontong sayur. Ditonton orang laki-laki. Zaman dulu kan malu orang kan. Malu. Oh, begini orang makan lah, malu. Sekarang udah ada. Nyambung yang saya sampaikan nih kan. Memang sedap gulai rebung. Gulai rubung dari kawan. Kadang orang tak nyambung karena belum sarapan. Kita mau habiskan ini supaya pertemuan akan datang bab baru. 294. Wa an Abdillah bin Amr bin al-Aus. Kalau ada wawunya Amr. Kalau tak ada wawunya Umar. Kalau ada wawunya Amr. Kalau tak ada wawunya Umar. Dari Abdullah bin Amr ibn al-Aus radhiyallahu anhuma. Bukan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena ayahnya dengan anaknya sama-sama sahabat Nabi. Amr bin As sahabat Nabi, anaknya pun sahabat Nabi. Beda dia dengan anaknya 11 tahun. Beda Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As 11 tahun. Artinya apa? Berarti dia nikah umur Jadi kalau ada orang yang mengejek-ejek tentang pernikahan Sayyidatuna Aisyah, dia nggak ngerti sosiologi, antropologi. Bagaimana umur pernikahan? Saya di kampung saya dulu, ada tetangga saya, tamat SD nikah. Saya bilang sama anak saya, Hazik, kau Hazik tamat SD kalau mau aku nikahkan. Alah babah nih gitu. Jadi zaman dulu orang itu asal akil balik. Makanya saya membuat iklan khitan, apa namanya, khitan wa'atan itu? Sunatron. Khitan pagi bisa akad siang. Saking cepatnya sembuh. Tidak perlu pakai sarung dan bisa main layang-layang. Sunatron. Hubungi wa'atan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kafa bil mar'i, kafa, enough, cukup bil mar'i, cukuplah seseorang itu, innama kafa bil mar'i isman, cukuplah orang itu isman, berdosa, cukuplah dosanya, udah cukup itu dosa. Itulah sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat dosa. Apa itu dosa? An yudayyi'a, menyia-nyiakan. Yudayyi', menyia-nyiakan. Siapa yang disia-siakannya? Mayyaqutu, orang yang wajib dikasihnya makan. Cukuplah itu dah. Tak usah kau tambah dosa lagi. Itu aja pun dah tak tertanggung-tanggung itu dosanya. Menyia-nyiakan orang yang wajib dikasih yaqutu, qut artinya makanan pokok. Siapa yang wajib kita kasih makan? Anak, bini, orang tua, mertua kalau dia susah. Saya Pak Ustaz, mertua saya itu yang ngasih makan. Berarti kau dapat durian runtuh. Bertuah lah kau. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Innama yudayyi'a man yaqutu. Hadisun sahih, hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud, ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa ghairuhu, ada dalam kitab sunan yang lain.
Warawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim, fi sahihihi, dalam kitab sahih, bimaknahu, tapi lafaznya tak sama. Jangan nanti waktu dicek, Imam Nawawi tak betul, lafaznya tak sama, bimakna, nah, qala, apa bunyinya? Kafa bil mar'i isman, cukuplah bagi seseorang itu berdosa, apa dia? An yahbisa, menahan, yahbisatnya menahan. Amman yamliku qutahu, dia tahan makanan pokok yang mesti dia bagikan kepada yang wajib memilikinya. Saya punya beras ini punya saya. Siapa yang wajib memiliki beras saya ini? Anak saya, bini saya. Lalu saya tahan beras saya. Ini Ustaz dari tadi cerita tentang suami pelit, bakhil. Ini kira-kira zaman sekarang laki model begini ini ada atau tak ada? Kalaulah tidak mengadu perempuan ini, saya pun tak yakin hadis ini, saya yakin hadis ini dari Nabi Muhammad, yakin. Saya tak yakin orang macam ini ada zaman sekarang. Jadi memang saya sebelum mengajar itu, saya perhatikan, sebelum saya mengajar itu, beberapa jamaah tuh mengadu dulu persis macam yang ada dalam hadis. Jadi beberapa hari yang lalu, datang orang mengadu ke saya. Saya ini Pak Ustadz, kerja, menanggung makan anak saya, menyekolahkan anak saya, membelikan laptop saya, membayar angsuran saya. Laki saya udahlah tak mengasihi, bercakap kasar lagi Pak Ustadz. Jadi rupanya yang disebutkan dalam hadis ini ada sekarang. Hidup sekarang. Hidup pula aja. Kenapa gak mati aja dia itu? Tapi begitulah hebatnya. Mudah-mudahan Allah jagalah anak kemanakan perempuan kita, jangan sampai dapat laki macam ini. Amin. Na'udzubillah. Intinya kalau ada tetangga, kawan model begitu, jangan selalu dicakapkan. Langsung mintakan doa kepada Allah. Kalau ada perempuan ngadu, lakiku begini, minta, ya Allah, jangan sampailah anak kemanakanku dapat laki macam laki. Tapi jangan kuat-kuat, tersinggung juga dia. Jangan sampailah anakku dapat laki macam laki kau itu. Ya. Karena cuma pun laki dia, sakit juga hati dia. 295. Wa an Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, panggilannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW qala, Nabi berkata, ma min yaumin yusbihu, kalau ada hari subuh sekarang subuh, yusbihul ibadu fi, hamba Allah yang hidup di waktu subuh. Kita ini hidup atau tak hidup? Hidup. Ada rupanya yang tak hidup, ada yang mati tadi malam, tak sampai dia subuh ini. Illa malakani, dikirim Allah 2 malaikat, yanzilani, turun 2 malaikat. Yang sudah meninggal malaikat itu tak turun lagi, yang hidup turun 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Itulah maka ada istilah sedekah subuh. Begitu dimasukkan duit, kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Lalu kemudian yang tak bersedekah, malaikat tadi kan 2, satu malaikat tadi belum. Wa yaqulul akhar, satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mumsik artinya yang menggenggam. Yang tak mau bersedekah, digenggamnya duit tadi. Mumsikan talafa, binasakan dia ya Allah. Itu makanya kadang ada subuh-subuh itu pulang sendal hilang, helm hilang, yang lebih parahnya tunangan hilang. Gara-gara pelit itu juga lah. Laki hilang gara-gara apa? Pelit. Muttafaqun alaih. Hadis ini pun ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis terakhir 296. Wa anhu, darinya Abu Hurairah, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala, Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan yang di atas.
Ini tangan, ini tangan. Tangan yang di atas. Khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabada biman ta'ul. Tangan di atas kan lebih baik ya. Kemana dulu kita kasih? Wabada biman ta'ul, mulai dari orang yang wajib kau kasih nafkah. Ini ada duit nih. Kemana dulu? Ke kawan? Bukan. Wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang wajib kau kasih nafkah. Kasih ke bini, kasih ke anak, kasih ke emak, kasih ke ayah. Emak ayah dulu. Dalam hadis tentang terjebak di gua, waktu dia bawa susu, bawanya susu, anaknya menangis, bininya kelaparan, ditunggunya sampai emak ayahnya bangun. Terjaga emak ayahnya baru dikasihnya, sisanya baru kasih anak bini. Mak dulu, ayah dulu, bini, anak. Wa khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah, makana an zahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah lebih dari yang sudah kita kasih ke yang wajib-wajib tadi. Anak sudah, bini sudah, orang tua sudah, ada berlebih, itu baru kasih ke yang lain. Apa ini namanya? Skala prioritas. Jangan sampai salah prioritas. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang memiliki sifat iffah, iffah itu artinya tak minta-minta, menjaga diri, menjaga marwah, menjaga kehormatan. Yu'iffahullah, Allah akan menjadikannya punya sifat iffah. Nama sifatnya iffah, orangnya afifah. Kalau perempuan, kalau laki-laki afif. Siapa nama anak kau? Afif. Oh, patutlah dia tak pernah minta duit jajan. Karena dia afif, iffah. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang minta cukup. Saya tak pernah minta rezeki ini banyak. Yang penting cukup aja. Mau pergi haji cukup. Mau pergi umrah cukup. Mau makan cukup. Ada rupanya orang yang tak cukup. Ada. Kurang. Bakhil. Orang kaya pun kalau dia bakhil, kurang. Pak, duit bapak kan 10 miliar. Ya, kenapa tak mau sedekah 1.000? Karena kalau tak ada 1.000 nih, yang 10 miliar itu pun berkurang. Menjadi 9 miliar, 900 juta, 990. Bakhil, pelit. Wa may yastaghni, siapa yang minta cukup, yughnihillah, Allah mencukupkan dia. Makanya di antara doa yang kita minta, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, minta cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan kecukupan dalam hati. Punya sepatu cukup, punya sendal cukup. Tapi kalau kurang, mau sepatu merek ini, mau baju merek ini, mau makan restoran ini, kurang. Kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya lembah, satu lembah isinya emas semua, cukup. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Waktu mulut sudah disumbat tanah, masuk ke liang lahat, barulah dia cukup. Na'udzubillah. Rawahul Bukhari. Ini hanya ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Habis. Ketemu akan datang masuk bab baru. Bulan Ramadan, bulan baru, semangat baru, bab baru. Kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau suami meninggal, anak itu yang mengasih makannya adalah wali dari pihak laki-laki. Kalau emak ayahnya berpisah, siapa yang mengasih makan anak itu? Ayahnya. Nikah emaknya dengan lakinya yang baru. Kalian mahasiswa, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nikah dapat 3 in 1.
dapat sepaket janda anak 2. Lalu kemudian yang wajib kalian kasih makan itu emaknya atau anaknya? Emaknya. Anaknya itu tanggung jawab ayahnya. Anak yang orang tuanya berpisah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayahnya. Jadi mana tahu kalian mengalami seperti itu. Didudukkan dulu masalahnya. Kau ini kan punya anak. Anak kau ini aslinya yang ngasih makannya nanti ayahnya. Lalu kata perempuan itu, jangankan anak nih bang, kau nih bang, kau pun nih bang, kau pun apa hukumnya istri memberikan uang untuk keluarganya, ayahnya, emaknya, adiknya, kakaknya tanpa sepengetahuan suaminya? Perempuan punya kebun sawit, punya kos-kosan di dekat Undri, punya kafe, nikah dia sama laki-laki. Pertanyaannya, apakah kebun sawit, kos-kosan dan kafenya itu berpindah hak milik jadi milik lakinya? Tidak. Dalam Islam ada harta milik laki, ada harta milik istri. Misalnya kalian PNS, amin. Banyak orang yang mau PNS. Nikah juga sama bini PNS. Sama-sama ketemu waktu LPJ. Nikah, gajinya sama. Laki gaji 3 juta, bini gaji 3 juta. Apakah dengan menikah lalu 3 juta gaji bini otomatis pindah ke laki? Tidak. Gaji laki punya laki, gaji bini punya bini. Apa beda gaji bini sama gaji laki? Dalam gaji laki itu ada nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sekolah anak, rekening listrik. Itu maka kening laki lebih berkerut dari kening. Sama-sama 3 juta gaji karena sama-sama lulus tadi. Gaji si laki ini full tanggung jawab, sedangkan gaji si bini utuh. Itu maka cerah muka dia. Enggak menanggung uang listrik, tak menanggung uang sekolah anak, utuh 3 juta bulan punya dia. Itulah beda gaji laki sama gaji bini. Lalu kemudian mau dikasihnya emaknya duit, pakai gaji dia yang 3 juta tadi. Boleh? Orang punya dia. Tapi sebagai adab. Sebagai adab. Bang, kau kan lakiku. Aku tak mau rusak hati kau. Sebetulnya duit kau lah yang mengasihi makku. Tapi karena gaji kau pun sama-sama gajiku dan banyak tanggunganmu, maka untuk lebaran ini ku kasih emakku THR, ayahku, adikku, abangku, kakakku. Antum tinggal mengangguk aja. Iyalah. Antum tidak berhak melarang, orang itu punya dia. Itulah maka pentingnya laki-laki tahu mana hak kewajiban dia, dan perempuan pun tahu, supaya jangan salah. Kalau tidak, kenapa laki-laki ini salah cakap? Kenapa laki-laki salah pukul? Gara-gara dia salah paham. Disangkanya duit 3 juta itu punya dia. Itu bukan punya kau, laki-laki itu punya dia. Terserah dia mau kasih kemana. Tapi karena dia udah ngaji, dia kasih tahu ke kau. Sebenarnya bang, aku tak perlu minta izin sama kau. Ini kan duit aku. Tapi karena kau imamku, maka duit 3 juta ini kuserahkan sama kau semua. Yang 3 juta. Karena ada 30 juta tunjangan untuk aku. Jadi yang upil-upil ini ku kasihlah ke kau. Karena aku tahu kau kan termasuk asnaf fakir miskin yang 8. Asnaf zakat itu kau salah satunya bang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang, mencintai. Kadang jujur itu menyakitkan memang.
Jadi begitu tentang masalah duit laki-laki sama duit perempuan. Kalau saya sedang menjelaskan ini, banyak perempuan yang senang dengan penjelasan ini. Bagaimana kita tahu tentang ridho Allah? Apakah kita sudah berusaha lalu tak dapat, lalu kita merelakan? Apakah itu ridho Allah? Ridho itu, bahasa Indonesianya ridho itu apa? Sudah jadi bahasa Indonesia, rela. Ridho. Kenapa ya nyebut do? Rela. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, zahir. Zahir. Kenapa yang menyebut lahir batin? Zahir batin. Jadi banyak huruf-huruf itu berubah. Jadi ridho itu rela. Gimana ridho itu Pak Ustaz? Ridho itu begini. Waktu antum memandikan mayat, memandikan orang mati, lalu diambil kapas sama kain putih, dicucukkan ke kayu, dimasukkan ke hidung jenazah itu sama telinga. Ada jenazah itu yang melawan? Enggak ada kan? Itulah ridho. Itulah ridho. Puncak dari ridho adalah saat orang tidak melawan dengan takdir Allah, kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat tak melawan saat dimandikan oleh orang yang memandikan. Itulah dia puncak ridho. Kalau masih melawan, belum. Raditu billahi rabba, aku ridho menerima engkau sebagai Tuhanku, menerima segala kekhususanmu, sebagaimana mayat ridho menerima segala perbuatan orang yang memandikannya. Itulah ridho. Antum yang mengantarnya ke kampus, membawanya ospek, mengenalkannya ke senior, menyelamatkannya dari penjahat, antum yang nyarikan kos-kosannya, tapi nikahnya dengan orang lain. Dan di saat itu antum tak melawan seperti mayat. Itulah dia ridho. Ridho menerima sama. Tapi kalau antum masih mengamuk, menumbuk dinding, belum ridho. Tapi kalau ngaji sama Ustaz Somad, kata Somad ridho, aku yang lain ridho, yang ini tidak. Belum putus kajian. Kalau putri kaji orang lain. Ridho. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka itu radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Dari mana saya tahu Pak Ustaz saya ini diridai Allah? Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata ulama, saya tahu kapan saya diridai Allah. Hah? Macam mana pula kau tahu kapan kau diridai Allah? Ketika aku ridho menerima keputusan Allah, disitulah Allah ridho kepadanya. Tapi kita bisa tahu kapan kita diridhoi Allah. Kapan? Ketika kita ridho dengan keputusan Allah. Disitulah Allah sedang meridhoi kita. Makanya yang paling berat dalam hidup ini adalah ridho. Ridho paling berat. Semua penghuni surga sudah masuk. Mudah-mudahan kita termasuk. Lalu kemudian Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kalian sudah dapat makan, minum, istana, semua sudah dapat. Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridho kami belum dapat. Apa kata Allah? Yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima keputusan. Makanya waktu dalam tawaf itu, antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal, lebih dulu ridho atau jannah? Ridho. Kenapa? Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Kebetulan nama suaminya ridho, istrinya jannah.